Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, dan juga kepada jamaah musalla ma'ad ibadur rahman. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara yang penuh berkah di pagi hari ini. Dan semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada umatnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat beliau dan bisa menikmati air di telaga beliau kelak pada yaumul qiyamah. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu, para ayah dan bunda, para abi dan umi, para orang tua yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian tematik kita, yakni edisi yang ketiga dengan tema Ayah Bunda, didiklah aku sesuai dengan diciptakannya aku. Kita membahas sama-sama untuk mempelajari tentang konsep pendidikan anak sesuai dengan fitrah mereka. Kepada para ayah dan bunda, kepada para umi dan abi, kepada orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang pertama, yakni pada kajian tematik kita yang pertama dengan tema ayah bunda, sesungguhnya mendidik anak menjadi baik itu mudah pada dasarnya. Kita telah sebutkan bahwasanya tanggung jawab pendidikan ini, yakni tanggung jawab pendidikan anak itu ada di pundak Anda wahai para ayah. Tanggung jawab pendidikan ini ada di pundakmu wahai para suami. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surat Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam ayat ini sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman, kepada diri mereka, untuk apa? Menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka jahanam. Dan apa yang dimaksud dengan menjaga diri kita dan diri keluarga kita dari api neraka jahanam? Maka Ali bin Abi Thalib menafsirkan bahwasanya hendaklah dia mengajarkan ilmu dan adab kepada mereka, mengajarkan ilmu kepada anak istrinya, mengajarkan adab kepada anak dan istrinya, sebagaimana perkataan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkaitan dengan ayat yang di atas tadi yang kita sebutkan. Beliau mengatakan allimuhum wa addibuhum, ajarkanlah kepada mereka ilmu dan juga ajarkanlah kepada mereka, yakni berkaitan dengan adab. Naam. Kemudian dalil yang kedua bahwasanya pendidikan anak ini adalah tanggung jawab orang tua, wabil khusus kepada Anda wahai para ayah, wabil khusus kepada Anda wahai para suami, bahwasanya
sejatinya Anda adalah pemimpin dalam rumah tangga Anda. Kita adalah pemimpin dalam rumah tangga kita, dan kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan apa yang kita pimpin tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap dari pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dia pimpin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Dan seorang imam, yakni seorang pemimpin, seorang imam, dia adalah pemimpin ya yang diberikan amanah kepada mereka, yakni yang memikul jabatan saat ini. Maka Anda adalah pemimpin dan Anda kelak akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Anda pimpin, dari presiden sampai kepala RT. Ya. Dan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Dan seorang lelaki adalah pemimpin. Jadi setiap lelaki adalah pemimpin, setiap suami adalah pemimpin, setiap ayah adalah pemimpin. Ya, kita adalah para pemimpin. Di mana? Fi ahlihi, ya di dalam kalangan keluarganya. Ya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia kelak akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah dipimpin. Oleh karena itu wahai para ayah, oleh karena itu wahai para suami, kita adalah pemimpin, kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah kita pimpin tersebut. Nah, salah satu yang kelak yang akan Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada kita adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Ini mohon maaf terkadang kita menyerahkan pendidikan ini kepada istri kita. Ya, kita kadang menyangka bahwasanya kewajiban kita itu hanyalah sekedar memberikan nafkah kepada anak istri kita. Ya, padahal ya tugas kita tidak hanya sekedar memberikan nafkah, tapi ada tugas yang lebih daripada itu, yakni adalah kita ya diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anak kita, untuk mendidik istri kita. Ya, maka ya sejatinya bagi seorang suami, sejatinya bagi seorang ayah, seorang abi, ya hendaklah dia untuk selalu senantiasa dan terus mempelajari ya bagaimana cara mendidik anak. Ya. Naam, maka pada kesempatan kali ini ya wahai para ayah dan bunda, hendaklah kita mendidik anak-anak kita itu sesuai dengan tujuan diciptakannya. Ya, ini sangat penting sekali. Dan sudah kami sampaikan pada pertemuan kajian tematik edisi yang pertama bahwasanya sejatinya ya mendidik itu adalah mudah. Ya, mendidik itu adalah mudah. Mendidik anak itu pada asalnya adalah mudah. Kalau seandainya Anda saat ini masih suka marah-marah terhadap anak-anak Anda, mendidik anak Anda penuh dengan kemarahan, mendidik anak Anda penuh dengan merasa kesulitan, kemudian Anda mendidik anak Anda ya penuh dengan tidak merasakan kebahagiaan dalam mendidik. Nah, maka perhatikan kemungkinan dua hal ya yang ada pada diri Anda. Yang pertama, kemungkinan kurangnya keikhlasan dalam mendidik anak. Yang kedua, kemungkinan konsep pendidikan yang Anda berikan kepada anak Anda itu adalah tidak tepat, alias keliru, alias salah, atau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita sebutkan bahwasanya mendidik anak ini adalah menyenangkan. Ya, pada dasarnya mendidik anak itu menyenangkan, membuat hati yang tenang, menyebabkan kebahagiaan. Tapi kenyataannya seringkali masih kita terkadang panik dalam mendidik anak. Kita masih suka marah-marah dalam mendidik anak. Kita masih menderita disebabkan mendidik anak. Kita masih membuat diri kita tertekan dalam mendidik anak. Nah, maka itu disebabkan kemungkinan tadi dua hal yang telah kami sebutkan. Naam. Maka ayyuhal ikhwani wa akhwati fillah, para ayah, para bunda, para abi dan umi, kepada orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita ingat bahwasanya mendidik anak itu merupakan perintah agama. Ya, jadi melakukan perintah agama itu adalah ibadah.
dan tidaklah tegak ibadah kecuali dengan dua syarat, yakni keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yakni apa? Maka harus terpenuhi dua hal itu. Maka hendaklah kita untuk selalu senantiasa muhasabah diri kita. Ya, apakah selama ini kita ikhlas dalam mendidik anak-anak kita? Ya, apakah sesuai dengan tuntunan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka sejatinya mendidik anak itu adalah mudah. Ya, sederhana sejatinya. Ya, mudah di sini sering kami ulang bukan berarti bermudah-mudahan dan lalai dengan pendidikan anak, tetapi sesuatu yang mudah tersebut hendaklah kita laksanakan dengan penuh kesungguhan, penuh kesabaran, ya, dan menggantungkan urusan pendidikan ini kepada Allah Jalla Jalaluhu. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Maka wahai para ayah dan bunda, para abi dan umi, ya para abah dan juga para ibu, ya ketahuilah hendaklah kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan tujuan diciptakannya anak tersebut. Naam. Ayol ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Kepada para orang tua dan juga kepada para pendidik, sejenak ya marilah kita merenungkan ya apa yang telah kita lakukan selama ini kepada anak-anak kita. Apa yang telah kita lakukan selama ini terhadap peserta didik kita. Ya. Satu hal yang harus kita perhatikan yakni adalah tentang tujuan pendidikan tersebut. Ya. Maka ketika seorang ayah mungkin atau ketika seorang ibu mungkin ya atau ketika seorang pendidik mungkin ya ketika dia menentukan tujuan pendidikan ya maka ketika dia dalam menentukan suatu tujuan pendidikan yang perlu diperhatikan adalah apa? Paham enggak maksudnya? Ya, jadi ketika kita hendak mendidik ya ketika kita hendak mendidik anak-anak kita misalkan atau ketika kita hendak mendidik santri-santri kita atau peserta didik kita, maka yang harus pertama kali yang kita harus perhatikan adalah tentang menentukan tujuan pendidikan tersebut. Apa tujuan dari pendidikan yang akan kita berikan tersebut? Ya, apa yang akan kita berikan kepada ya objek, yakni kepada para pendidik kita tersebut atau kepada anak-anak kita, apa yang mau kita berikan daripada tujuan pendidikan yang hendak kita berikan kepada mereka. Bisa difahami ya? Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah yakni siapa yang kita didik? Siapa yang kita didik? Anak-anak kita itu siapa? Peserta didik kita itu siapa? Maka jawabannya adalah siapa mereka? Mereka adalah manusia. Ya. Maka ketika Anda wahai para ayah, para ibu, bagi Anda wahai para ayah dan bunda, ya abi dan umi, ketika Anda hendak mendidik anak-anak Anda, maka perhatikan siapa yang Anda didik. Siapa yang kita didik? Ya ini adalah manusia. Yang kita didik ini manusia. Mohon maaf, bukan binatang, bukan hewan, atau bukan juga robot. Ya, maka ketika kita mengetahui bahwasanya objek pendidikan kita ini adalah manusia, maka hendaklah kita mendidik dia sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Ya, yakni kita mendidik dia sesuai dengan tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Ada dua tujuan Allah menciptakan manusia. Ya, yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah sebagai khalifah di atas permukaan bumi ini. Ya, maka ketika kita hendak mendidik anak kita, hendak mendidik peserta didik kita, maka yang harus kita perhatikan yang pertama adalah siapa yang mau kita didik. Maka sudah pasti yang mau kita didik adalah manusia. Nah, ketika kita mengetahui yang mau kita didik itu adalah manusia, maka kita harus perhatikan dua poin penting ya dari tujuan diciptakannya manusia tersebut. Ya. Jadi jikalau sekiranya tujuan pendidikan tidak selaras atau tidak sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, maka pendidikan hanyalah berupa kumpulan-kumpulan aktivitas-aktivitas tanpa makna. Bisa difahami ya? Jadi kalau seandainya ya tujuan pendidikan
itu tidak sesuai atau tidak selaras dengan tujuan penciptaan manusia, maka pendidikan hanya berupa kumpulan-kumpulan aktivitas-aktivitas tanpa makna yang tidak tahu arahnya mau menuju kemana. Nah, ini ya realita. Kebanyakan orang tua tidak mengetahui. Kebanyakan orang tua mindset mereka adalah bagaimana mereka mendidik anak mereka ini menjadi orang yang sukses di dunia saja, ya, tanpa sukses di akhirat. Bagaimana orang tua itu yang mereka semangat mendidik anak ini menjadi anaknya sukses, ya, ketika di dunia saja telah berhasil. Ya, kalau di kampung kita biasanya apa? Kalau anak itu sudah menjadi PNS atau anak itu sudah menjadi pegawai bank misalkan, ulyazubillah, maka mereka mengatakan, nah, kamu nak baru jadi orang, katanya, baru jadi orang. Emang selama ini anaknya enggak jadi orang gitu, ya. Maka ini harus diperhatikan, ya. Akan tetapi yang harus kita perhatikan adalah memang kita prioritaskan adalah, ya, akhirat, ya, bagaimana anak tersebut, ya. Dan perhatikan jamaah sekalian, para ayah dan bunda, kita lihat mungkin tetangga kita, mungkin ada yang dia, ya, ketika anaknya sukses mungkin berhasil dalam masalah dunianya, tapi ketika sejak kecil tidak ditanamkan dengan ajaran-ajaran agama Islam, ketika sudah besar, ketika sudah berhasil, malah orang tuanya ditinggalkannya. Dan ini fakta, ya. Malah dia ketika orang tuanya sudah tua, maka dimasukkan ke dalam panti jompo. Dan ini kenyataan, ya. Dan sejatinya dalam keberhasilan dalam mendidik adalah ketika anak tersebut mengetahui tujuan hidupnya, yakni dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan faktor inilah kelak, dengan agama inilah kelak, dia akan bisa senantiasa berbakti kepada Anda, wahai orang tua. Ya, maka kita lihat ya realitas sekarang, ya, bagi orang tua kalau misalkan anaknya cerdas, tidak mau dimasukkan anaknya ke dalam pondok pesantren. Kemana? Ke fakultas kedokteran, ya, ke umum. Kalau anaknya cerdas. Tapi kalau anaknya nakal, anaknya tidak cerdas, anaknya susah diatur, maka tempatnya di mana? Tempatnya dimasukkan ke pondok pesantren. Walhamdulillah, jadi pondok pesantren itu adalah bengkel akhlak, ya. Dan ini satu hal yang lumrah di kalangan orang tua, maka hendaklah dirubah. Ya, kalau misalkan dia mau masukkan anaknya ke fakultas kedokteran misalkan, atau mau memberikan kuliah kepada anaknya, maka dia tahan menghabiskan uangnya, tahan mungkin menjual tanahnya, menjual hartanya supaya anaknya bisa kuliah, bisa mendapatkan, ya, apa yang dicita-citakan oleh orang tuanya. Tapi kalau anaknya dimasukkan ke dalam pondok pesantren, nah, dia akan akan mencari keringanan, ya, bahkan dia akan mencari beasiswa gratis untuk belajar. Ya, ini adalah kebalik. Yang seharusnya adalah orang tua itu lebih berkorban, ya, lebih mengorbankan harta dan jiwanya ketika anak tersebut sekolah dalam mempelajari agama yang mulia ini. Ya, sebagaimana para imbuna, para ulama, mereka tidak masalah, ya, untuk menghabiskan hartanya, ya, untuk, ya, mendidik anak-anak mereka supaya menjadi anak yang tangguh, anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka kepada ayah dan bunda, kepada orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah, ya, ketika kita mendidik anak-anak kita, hendaklah yang kita perhatikan adalah hendaklah kita mendidik mereka sesuai dengan tujuan mereka diciptakan. Maka para ayah dan bunda, para abi dan umi, didiklah anak kita sesuai dengan tujuan mereka diciptakan. Ya, tadi kita sebutkan ada dua tujuan mereka diciptakan. Yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah untuk menjadi khalifah. Dalil yang pertama adalah tujuan penciptaan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan ibadah ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal, yang dia melakukan satu amalan ibadah yang tidak ada tuntunan, ya, dalam agama kami, kata Nabi, maka amalannya adalah tertolak. Naam. Maka
yang poin yang pertama ini bahwasanya ketika seseorang dia beribadah kepada Allah harus tegak dua hal, yakni ikhlas dan mutabaah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Kemudian ayyuhal ikhwan wa akhwati fillah kaum muslimin dan muslimat, yakni kepada orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua adalah ya, jadi yang pertama adalah berkaitan dengan ibadah ya. Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu selalu dikaitkan dengan keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Jadi ibadah itu selalu dikaitkan dengan apa? Keimanan. Ya, sebagaimana firman Allah ya kan, salah satu ibadah yang mulia itu adalah yakni menjaga lisan. Ya, itu merupakan perkara ibadah. Ya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik. Kalau tidak bisa, maka hendaklah dia diam. Maka kesimpulannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu selalu terkait dengan keimanan seorang hamba. Ya, maka tentang keimanan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Ya, orang mukmin yang paling sempurna imannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi ya, iman seorang mukmin yang sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya, yakni dia adalah berakhlak mulia. Ya, tentunya berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah dan juga kepada manusia yang lainnya. Naam. Jadi kepada ayah dan bunda dapat kita simpulkan bahwa tujuan penciptaan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ibadah tersebut tercermin dari keimanan seorang hamba yang secara zahir dapat dilihat pada akhlaknya yang mulia. Nah, jadi sekali lagi kami ulangi adalah bahwasanya jadi dapat kita simpulkan bahwa tujuan penciptaan manusia untuk beribadah kepada Allah, ya, untuk beribadah kepada Allah, kemudian tercermin dari keimanan seorang hamba yang secara zahir dapat dilihat pada akhlaknya yang mulia. Jadi kesimpulannya adalah ya, tujuan diciptakannya manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka bagi kita wahai para ayah dan bunda, maka ketika kita memiliki anak, ketika kita sudah memiliki anak, ketika usianya ya, dia dilahirkan dari rahim ibunya, dari rahim istri kita, maka hendaklah kita didik anak kita tersebut sesuai dengan tujuan mereka diciptakan, yang untuk beribadah kepada Allah. Maksudnya apa? Kita tanamkan dasar-dasar keimanan kepada anak kita sejak dini, sejak waktu dia kecil. Tanamkan keimanan kepada mereka, ajarkan kepada mereka tentang Allah Subhanahu wa taala, ajarkan mereka tentang keimanan, menumbuhkan keimanan mereka. Tentunya ya, mengajarkan mereka itu sesuai dengan pemahaman mereka. Nah, nanti akan kita sebutkan tentang prioritas pendidikan untuk anak-anak kita. Ya, nah. Kemudian yang kedua adalah yakni tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah untuk menjadi khalifah di atas permukaan bumi ini. Jadi ini harus kita pahami. Ya, di samping Allah menciptakan kita untuk beribadah hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu, maka Allah juga ya menciptakan kita dengan tujuan untuk menjadi khalifah di atas permukaan bumi ini. Ya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah, wa idz qala rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman, yakni Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, lil malaikah, ya, lil malaikati, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi seorang khalifah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, yang Allah mengatakan kepada malaikat, sesungguhnya aku, kata Allah, hendak menjadikan khalifah di atas permukaan bumi. Ya. Yani sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah. Dan juga dalam Al-Qur'an yang lain,
Dalam Al-Quran surah Al-Fatir ayat 39, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi." Dialah Allah yang telah menjadikan kalian sebagai khalifah di atas permukaan bumi ini. Naam. Kemudian dalam ayat Al-Quran yang lain, dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 55, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi." Dan Allah berjanji pada orang yang beriman dan beramal soleh bahwa Dia Allah sungguh akan menjadikan mereka khalifah di atas permukaan bumi ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada hambanya, di samping untuk beribadah kepada Allah, di samping untuk mengejar akhirat, maka juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengambil sebagian di dunia ini sebagai bekal kita menuju akhirat. Naam. Oke, Masya Allah ya. Jadi jamaah rahimani rahimakumullah. Jadi para ayah dan bunda, para abi dan umi, ya, bagi orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita ingat ya bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita yang kedua adalah untuk menjadi khalifah di atas permukaan bumi ini. Dan tadi telah kita sebutkan 3 dalil dari Al-Qur'an. Ini Al-Baqarah ayat 30, kemudian Al-Fatir 39, dan juga An-Nur ayat 55. Ya, dan perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya, ya, ketika Allah memerintahkan kita untuk mengejar akhirat, maka Allah juga memerintahkan kepada kita supaya kita apa? Mengambil bagian daripada dunia ini, mengambil sebagian daripada dunia ini. Untuk apa? Untuk bekal kita menuju akhirat. Maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah apa? Yakni seseorang tidak mengapa dia mengambil apa? Sebagian daripada dunia ini. Ya, dalam artian apa? Dia boleh memiliki harta, dia boleh memiliki rumah, dia boleh memiliki kendaraan, dia boleh menyimpan hartanya. Dalam artian apa? Jembatan dia menuju akhirat. Karena sebagian orang itu dia mengatakan, ya ini zuhudnya tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mengatakan, untuk apa aku dengan dunia ini, katanya. Ya, sehingga apa? Dia tidak memperhatikan penampilan dia. Sehingga apa? Dia tidak mau bekerja. Ini salah juga. Ya, dia tidak mau bekerja, dia tidak mau memperhatikan penampilannya, dia suka pakai baju lusuh dan sebagainya. Ya, dia mengatakan inilah zuhud. Ya. Sejatinya bukan demikian zuhud. Yang dikatakan zuhud yang benar adalah yakni hatinya tidak terkait dengan dunia walaupun dia banyak harta. Terkadang, mohon maaf ini, orang miskin terkadang lebih mencintai dunia daripada orang yang kaya. Dan kita juga tidak boleh melihat orang yang mungkin dari segi zahirnya dia banyak memiliki harta, punya rumah yang mewah, kendaraan mewah, pakaian yang mewah. Jangan kita katakan Anda telah mencintai dunia. Tidak bisa. Karena ya perkara zuhud ini ada di hati. Mungkin Allah berikan dia harta yang banyak sekali, tetapi dia tidak mencintai kepada harta tersebut. Dia mencintai akhirat. Terkadang juga orang yang tidak Allah berikan harta, dia lebih mencintai dunia daripada orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan harta tersebut. Ya, maka hakikat daripada zuhud itu sendiri adalah dia tidak mencintai harta dunia walaupun saat ini Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang banyak kepada orang tersebut. Maka terkadang orang kaya itu lebih zuhud daripada orang yang miskin. Ya, inilah, mohon maaf ini, sudahlah miskin mungkin tidak memiliki harta tapi angan-angannya besar. Akan tetapi kecintaan dia kepada dunia melebihi kecintaan orang kaya yang memiliki harta. Ya, na'am, jamaah rahimani rahimakumullah. Ya. Na'am. Nah, perhatikan ketika kita sudah mengetahui bahwasanya Allah menciptakan kita ini, yakni apa? Untuk menjadi khalifah di atas permukaan bumi ini, maka yang harus kita perhatikan, ya, yakni hendaklah orang tua harus mengetahui skill yang ada pada anaknya tersebut, yakni bakat yang ada pada anaknya tersebut. Dan nanti akan kita singgung tentang masalah bakat atau skill yang dimiliki oleh daripada setiap kita, demikian juga setiap anak kita tersebut. Naam. Tadi kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada kita untuk mengejar akhirat, mengejar kehidupan akhirat. Di samping itu juga apa? Allah memerintahkan kepada kita untuk mengambil sebagian daripada dunia ini. Ya, jembatan kita menuju akhirat.
sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 77. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah." Dan carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan jangan kalian lupakan, kata Allah, kebagianmu dari kenikmatan duniawi. Subhanallah. Jadi boleh jamaah kita menikmati kehidupan di dunia ini, boleh. Ya, bukan tidak boleh. Ya, ini adalah terkadang zuhud yang salah diartikan adalah mereka yang menyimpang dari jalannya Rasulullah dan juga para sahabat memahami makna dari arti zuhud tersebut. Dan Allah sebutkan wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ya. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah engkau yakni berbuat kerusakan di atas permukaan bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang fasik, yakni orang yang berbuat kerusakan di atas permukaan bumi ini. Nah, maka berdasarkan ayat ini, yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mencari kehidupan akhirat, untuk mengejar akhirat kita. Di samping kita mengejar akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi kita untuk mencari kehidupan kita di dunia ini. Kita mengambil kenikmatan daripada kehidupan dunia ini, yakni sebagai bekal kita menuju akhirat kelak. Dan juga dalam ayat ini sangat jelas, yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, hendaklah kita untuk selalu senantiasa berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di akhir ayat ini, dan janganlah kita menjadi orang yang selalu senantiasa membuat kerusakan di atas permukaan bumi ini. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang selalu membuat kerusakan di atas permukaan bumi ini. Jadi Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Naam. Ayol ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, bagi kepada para ayah, para bunda, yakni orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika kita telah mengetahui tujuan diciptakannya manusia sebagai khalifah tersebut, maka khalifah di sini dalam tanda kutip adalah yakni berkaitan dengan kinerja manusia di muka bumi ini. Ya, untuk apa? Dalam tanda kutip apa tadi? Kinerja manusia di atas permukaan bumi ini. Untuk apa? Yakni setiap manusia Allah berikan skill, Allah berikan bakat kepada kita masing-masing. Tujuannya untuk apa? Untuk memakmurkan dunia ini dengan skill yang telah Allah berikan kepada mereka. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala melarang ya bagi manusia untuk membuat kerusakan di dalamnya. Ya, maka jamaah rahimani rahimakumullah, berkaitan dengan kinerja tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya kalau bekerja itu hendaklah profesional mungkin. Semaksimal mungkin bekerja sesuai dengan apa? Keahliannya masing-masing. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang hamba yang dia bekerja, ya, yakni sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai seorang hamba jika dia bekerja. Ya, dan dia bekerja dengan profesional. Yakni dengan apa? Dengan profesional, dengan kesungguhan. Dan Allah mencintai orang yang seperti ini. Jadi jamaah rahimani rahimakumullah, ya, di samping tentang masalah kinerja ini, maka Rasulullah memuji orang yang bekerja dengan profesional. Ya, maka hendaklah kita ketika kita ya memberikan satu amanah kepada seseorang, maka hendaklah kita berikan kepada ahlinya, yakni supaya dia bekerja dengan profesional mungkin. Ya. Dan
orang itu lebih baik dia memakan hasil ya dari usahanya sendiri, bukan dengan meminta-minta atau bukan dengan meminta balas kasihan dengan orang lain. Maka sebaik-baik rezeki itu adalah yang dia makan dari hasil jerih payah dia sendiri. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Al-Miqdam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qattun khairan." Ya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadih. Tidak ada seseorang memakan satu makanan yang lebih baik daripada makanan hasil kerja keras tangannya sendiri. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna nabiyallahi Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadih. Ya. Dan sungguhnya nabinya Allah, yakni Nabi Allah Daud alaihi salam, dia itu memakan dengan hasil ya kerja keras tangannya sendiri. Jadi maksudnya adalah apa? Bahwasanya ya sebaik-baik rezeki itu adalah ketika seseorang dia dapatkan dari hasil usahanya sendiri, bukan dengan meminta-minta, bukan dengan balas kasihan orang lain. Dan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberikan kabar kepada kita bahwasanya Nabi Allah, yakni Nabi Daud alaihi salam, dia itu memakan ya rezeki dari hasil usaha yang telah dia lakukan. Naam. Ya. Jadi kembali kita kepada tujuan yang kedua ini, yakni masalah tentang bakat. Ya, tentang masalah kinerja setiap daripada manusia tersebut. Maka ayah bunda rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya anak kita itu di samping dia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas fitrah, ya telah kita sebutkan pada kajian tematik edisi yang pertama, ya maka Allah juga telah memberikan kepada setiap anak kita itu adalah bakat yang ada pada anak tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Isra ayat 84. yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul kullun ya'malu 'ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Katakanlah Muhammad bahwa setiap orang akan berbuat sesuai dengan bakat pembawaannya. Insyaallah. Ya, maka Rabbmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya, na'am. Jadi jamaah rahimakumullah. Ya, maka ya setiap anak kita ya mereka itu Allah berikan yakni apa? Syakilatih. Yakni Allah berikan mereka bakat pembawaannya sejak kecil. Demikian juga kita. Ya maka subhanallah, ya maka kalau kita betul-betul mengkaji konsep pendidikan fitrah ini, ya maka ketika anak kita dewasa, maka dia tumbuh dewasa yang telah memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya telah tumbuh keimanannya, telah tumbuh fitrahnya, telah tumbuh apa? Karakter atau bakat yang ada pada diri anak tersebut. Maka tugas kita orang tua adalah memberikan fasilitas ya supaya anak tersebut berkembang dengan sesuai dengan fitrah anaknya tersebut. Maka ini adalah ada beberapa poin penting, ada konsep, ada fase-fase dalam pendidikan tersebut. Naam. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, perhatikan ini. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita tentang masalah kinerja. Kalau masalah bekerja, maka Rasulullah memberikan urusan kepada kita. Tapi kalau masalah agama, la yajuz, tidak boleh. Rasulullah melarang bahwasanya urusan agama ini kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau masalah kinerja, tentang masalah urusan dunia, maka Rasulullah memberikan kepada kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kata Nabi, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Ya. Sehingga apa? Dalam urusan kinerja, hukum asalnya adalah diperbolehkan. Ya, kecuali terdapat syariat yang melarangnya. Maka ini tidak diperbolehkan. Naam. Kemudian selanjutnya adalah ya ketika kita mengetahui ya tujuan diciptakan anak kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita?
bagaimana metode kita mendidik anak-anak kita. Maka ini harus kita ketahui bahwa wahai para orang tua, wahai para ayah dan bunda, wahai para abi dan umi, kita harus mengetahui bagaimana kita mendidik anak kita, metode mendidik anak kita yang benar supaya anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Bagaimana caranya? Maka di sana diperlukan dengan apa? Dengan metode pendidikan tersebut. Lantas bagaimana metodenya? Apakah metode ala barat yang saat ini ya yang berkaitan dengan mendidik anak ketika anak-anak belum baligh, ya ketika anak usia 3 tahun, 4 tahun sudah diajarkan bahasa Inggris, sudah diajarkan tentang kelistung, menghitung. Ya, apakah demikian? Ya, yang kita lihat prakteknya banyak demikian di lapangan. Apakah demikian? Ya, maka jamaah rahimana rahimakumullah, ketika kita ya mendidik anak kita, maka hendaklah yang kita perhatikan adalah metode dalam pendidikan tersebut. Yakni metode pendidikan adalah cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Sehingga diperlukannya apa? Metode. Ya, maka saya ulangi, metode pendidikan adalah cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pendidikan. Ya, lantas ya muncul pertanyaan, bagaimanakah metode yang baik untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut? Ya, paham ya? Jadi ketika kita hendak ya mendidik anak kita, maka di sana kita diperlukan apa? Metode mendidik, yakni tata cara mendidik anak tersebut. Jadi metode pendidikan adalah cara yang harus ditempuh untuk sampai tujuan daripada pendidikan tersebut. Kan kita sudah tahu nih, ya kan? Tujuan penciptaan anak kita untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah dan menjadi sang khalifah di atas permukaan bumi ini. Khalifah di sini maksudnya adalah kinerja, ya, untuk menjadi orang yang profesional, ya, untuk sesuai ya nanti ketika dia sudah besar dia bekerja sesuai dengan bidang yang dimilikinya. Nah, ketika kita sudah tahu bahwasanya Allah menciptakan manusia dengan 2 hal ini, maka anak kita pun harus menjadi 2 hal ini, menjadi orang yang beribadah hanya kepada Allah dan dia menjadi seseorang yang memiliki skill dalam bidang tersebut. Bagaimana kita cara mendidik biar anak kita bisa mendapatkan 2 hal ini? Maka pertanyaannya, maka jawabannya adalah hendaklah kita mendidik anak kita tersebut sesuai dengan metode pendidikan yang orang-orang terdahulu telah sukses dalam mendidik anak-anak mereka. Ya, jadi metode pendidikan adalah cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Nah, muncul pertanyaan, ya bagaimanakah metode yang baik untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut? Ya, apakah kita mengikuti metode pendidikan ala barat saat ini, ataukah kita mengikuti metode orang-orang yang terdahulu yang telah wafat, dia dari kalangan para anbiya, yakni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat? Mana jawaban yang benar? Maka jawaban yang benar adalah yang kedua tadi, yakni ya tidaklah ya sampai tujuan pendidikan kita kecuali kita harus mencontoh bagaimana Rasulullah telah sukses dalam mendidik anak-anaknya dan juga telah sukses mendidik para sahabatnya. Maka ada satu perkataan yang sangat bagus yang seharusnya ditulis dengan tinta emas. Ini perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, la yasluha akhiruhu hadhil ummah illa bima saluha bihi awaluha. Tidak akan bagus akhir umat ini kecuali dengan cara yang telah membuat bagus umat sebelumnya. Maksudnya adalah bahwasanya umat ini tidak akan kembali jaya, ya, kecuali apa? Dia kembali mengikuti ya umat-umat ya orang-orang yang terdahulu, yakni apa? Dari kalangan para al-anbiya, yakni dari kalangan para Rasulullah, dari kalangan Rasul, yakni wabil khusus kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Ya, jadi ya berkaitan dengan perkataan Imam Malik bin Anas ini bahwa untuk mewujudkan generasi terbaik pada zamannya nanti, maka metode pendidikannya pun harus mencontoh metode pendidikan generasi terbaik pada masa lalu. Ini siapa dia? Mereka adalah para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya khairun nasi qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia itu adalah generasiku,
kemudian generasi setelahnya dan generasi setelahnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat. Allah menyebutkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan ya untuk manusia. Jadi umat yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Naam. Jamaah rahimani rahimakumullah. Ya, maka kita lihat bagaimana ya para sahabat mendidik anak-anak mereka, bagaimana Rasulullah mendidik anaknya dan juga bagaimana Rasul mendidik para sahabat. Sehingga kita lihat ya, ketika Rasulullah mendidik para sahabat, maka di sana ada Mus'ab bin Umair. Dia adalah duta yang pertama kali dalam Islam, duta Islam yang pertama. Kemudian di sana ada Salman Al-Farisi, yang sang pencari kebenaran. Kemudian di sana ada Abu Dzar Al-Ghifari, tokoh gerakan hidup yang penuh dengan kesederhanaan. Kemudian di sana ada Bilal bin Rabah, yakni muazin Rasulullah, yakni lambang persamaan derajat manusia. Yakni dalam Islam Allah tidak membedakan mana yang kulit putih, mana yang kulit hitam, mana orang yang kaya dan mana orang yang miskin. Kemudian di sana ada Abdullah bin Umar, yakni seorang sahabat yang tekun beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada Sa'ad bin Abi Waqqas, yakni singa yang menyembunyikan kukunya. Dan di sana ada Suhaib bin Sinan, yakni di sana ada Mu'adz bin Jabal, seorang cendekiawan muslim yang paling tahu mana yang halal dan mana yang haram. Dan dialah Mu'adz bin Jabal kelak dibangkitkan, dialah membawa benderanya ya para ulama. Jadi semua para ulama akan berkumpul bersama Mu'adz bin Jabal. Di sana adalah Sa'id bin Amir, yakni pemilik kebesaran di balik kesederhanaan, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Kita kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya orang yang paling lembut, ya. Kemudian di sana ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Maka mereka ini adalah buah hasil dari pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Lantas ketika kita sudah mengetahui metode pendidikan tersebut, ini harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana materi pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, tentu saja materi pendidikan ini kita ambil dari apa? Dari perjalanan hidup para sahabat. Jadi semua sisi kehidupan para sahabat dapat kita jadikan metode pada pendidikan hari ini. Jadi semua kisah kehidupan para sahabat bisa kita jadikan ya materi pendidikan untuk anak-anak kita. Ya maka ini pembahasan yang sesuai dengan fase-fasenya yang nanti akan kita sebutkan pada kajian-kajian yang berikutnya. Naam. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah, ya, maka bagi orang tua, bagi ayah dan bunda, didiklah anak kita sesuai dengan tujuan diciptakannya. Ya, maka di sana ada prioritas pendidikan. Maka bagi Anda, wahai para ayah, mungkin saat ini Anda memiliki anak usia 2 tahun sampai 6 tahun, maka hal yang pertama yang harus Anda prioritaskan pendidikan bagi anak ketika usianya masih kecil, tanamkan tentang keimanan kepada mereka. Tanamkan keimanan di dalam hati mereka, yakni ajarkan mereka tauhid, ajarkan mereka tentang masalah tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Luqman alaihissalam memberikan wasiat kepada anaknya. Sebagaimana Allah nukilkan dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Luqmanu li ibnihi." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhumuhu, dan dia memberikan pelajaran kepada anaknya, yakni apa kata Luqman? Ya bunayya la tusyriku billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Subhanallah. Jadi jamaah, hendaklah kita memberikan wasiat kepada anak kita untuk apa? Untuk ya menanamkan keimanan dalam hatinya, mengingatkan tentang bahayanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi subhanallah. Ya, jadi dahulu para sahabat itu subhanallah, sebelum mereka menghafal Al-Qur'an, yang pertama kali mereka lakukan apa? Beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman tentang apa? Mempelajari tentang keimanan.
Ya, sehingga ketika dia imannya sudah mantap, maka barulah diajarkan Al-Qur'an kepada mereka. Ya, ini sebagaimana dari Jundub bin Abdillah, dia mengatakan kunna gilmanan hazawiratan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fata'allamana al-imana qabla al-Qur'an. Kami, kata Jundub bin Abdillah, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saat kami masih muda. Kami belajar iman sebelum Al-Qur'an terlebih dahulu. Ya, jadi subhanallah, jadi sahabat itu mereka belajar tentang keimanan dulu barulah Al-Qur'an. Ya, kemudian beliau mengatakan summa ta'allamana al-Qur'an. Ya, kami belajar tentang iman dahulu ya sebelum mempelajari Al-Qur'an. Ya. Kemudian ketika kami belajar Al-Qur'an ya fazdadna bihi imanan. Maka ketika kami mempelajari Al-Qur'an maka semakin bertambah keimanan kami. Wa innakumul yaum ta'allamuna al-Qur'an qabla al-iman. Adapun kalian pada hari ini, kata Jundub bin Abdillah, mempelajari Al-Qur'an sebelum mempelajari tentang keimanan. Ya, maksudnya adalah apa? Bahwasanya para sahabat mereka sebelum menghafal Al-Qur'an, mereka mempelajari dulu tentang masalah keimanan. Ya, ketika mereka mempelajari Al-Qur'an, maka semakin bertambah keimanan mereka. Nah, beda dengan pada hari ini, kata Jundub bin Abdillah, kalian mempelajari Al-Qur'an terlebih dahulu dan kalian belum mempelajari tentang keimanan. Maka betul terbukti perkataan Jundub bin Abdillah, ya anak-anak kita ya mereka dipaksa untuk menghafal Al-Qur'an walaupun tidak semuanya ya, dalam tanda kutip ya, terkadang orang tua itu sangat semangat ya supaya anaknya menjadi hafiz atau hafizah, ya dipaksa ya, dan ketika sejak kecil dipaksa ya, akan tetapi tidak diiringi dengan mengajarkan tentang keimanan kepada anak tersebut, sehingga ketika anak tersebut merajak dewasa maka hafalannya pun hilang ya, dan ini banyak terjadi demikian. Kenapa? Karena ya mereka orang tua tidak mengajarkan tentang keimanan kepada anak. Maka bagi kita orang tua, sebelum kita memerintahkan anak kita untuk menjadi hafal Al-Qur'an, maka hendaklah kita ya jadikan dia untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka kesimpulan kajian kita pada kesempatan kali ini adalah yakni yang pertama, bahwasanya tanggung jawab pendidikan itu ada pada kedua orang tua anak tersebut. Ya, kemudian yang kedua adalah tujuan daripada pendidikan, yakni tujuan pendidikan yang selaras itu harus sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia. Ya, sesuai dengan diciptakannya anak tersebut, yakni apa? Untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah. Maka hendaklah sejak kecil, sejak sedini mungkin anak tersebut kita tanamkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Maka nanti insyaallah pada pertemuan selanjutnya, yakni tentang bagaimana metode pendidikan anak yang ketika kecil sudah ditanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah metode pendidikan. Ya, tujuan pendidikan, kemudian metode pendidikan. Ya, bagaimana supaya kita berhasil dalam mendidik? Maka membuat keberhasilan seseorang mendidik anak, ya tentunya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah dia menempuh metode yang benar dalam mendidik anak tersebut. Lantas bagaimana caranya? Maka kita memperhatikan atau kita menggali bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia telah sukses mendidik para sahabat. Maka hendaklah kita mengambil metode pendidikan ini sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian kesimpulan yang keempat adalah tentang materi pendidikan. Yakni materi pendidikan yang harus ditumbuhkan pada anak itu ada 4. Yakni yang pertama adalah karakter tentang iman, karakter tentang belajar, kemudian karakter tentang bakat, dan karakter tentang perkembangan. Dan materi pendidikan ini juga nanti insyaallah akan kita bahas secara rinci pada pertemuan selanjutnya. Kemudian poin yang poin yang kelima adalah yakni prioritas pendidikan. Jadi pendidikan yang benar, maka pendidikan iman itu lebih diprioritaskan, lebih didahulukan sebelum ilmu dan keterampilan. Maka tugas kita wahai para ayah dan bunda, maka kita pupuk iman anak-anak kita. Ya, kita terus berikan ajaran kepada anak kita tentang masalah keimanan, ya biar dia tumbuh menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah
bahwasanya mendidik anak itu sejatinya adalah mudah ya dan tidaklah berat. Ketika seseorang merasa berat mendidik anaknya, maka disebabkan karena dua hal, ima dia kurangnya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ima ya cara yang dia tempuh itu keliru, atau salah, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ayah bunda, wahai para abi dan umi, maka hendaklah kita didik anak-anak kita sesuai dengan tujuan diciptakannya anak tersebut. Maka hendaklah kita didik anak kita, ya kita tumbuhkan tentang keimanan dia kepada Allah, tumbuhkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Al-Qur'an dan begitu seterusnya. Ya karena dalam pendidikan ini terdapat fase-fase yang harus dilewati oleh setiap para pendidik. Naam, demikian yang dapat kami sampaikan. Ya kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada ikhwas sekalian yang telah menyaksikan kajian ini melalui live streaming, dan juga mungkin kepada orang tua atau wali santri kami yang sedang menyaksikan. Ya, maka kami ucapkan jazakumullahu khairan, dan juga kepada ikhwan-ikhwan MBI Singkawang, barakallahu fikum, ya yang dari awal sampai akhir ya menyimak kajian ini, maka kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan juga kepada jamaah yang ada di Mushola Ibadur Rahman, Jalan Dagang Barat, Kabupaten Sambas ini yang telah setia dari awal sampai akhir, maka kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, demikian para ayah, para bunda, yakni kepada orang tua kajian kita pada pagi hari ini, dan tadi telah kita sebutkan kesimpulan-kesimpulan ya kajian kita pada kesempatan kali ini. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya datangnya dari saya, dan untuk itu saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.